Pokoknya dunia itu sekarang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena sekarang ada negara besar yang sudah siap-siap untuk perang besar. Yang mana negara itu adalah India mau perang sama Pakistan. Pokoknya di sana itu sekarang sudah memanas. Kedua belah negara itu sekarang sedang mencoba seluruh dulunya sebagai sinyal untuk siap-siap perang. Bahkan saking memanasnya di sana ya, dan saking daruratnya, anak-anak sekolah itu di sana sudah diajari latihan militer agar bisa menghadapi perang yang akan terjadi di sana. Wow, pokoknya sangat gawat sekali. Bayangin aja, karena ini bukan negara biasa ya. Ini adalah dua negara yang memiliki senjata nuklir, yang sudah memiliki kebencian sejak lahir dulu. Mereka ribut terus, adu senjata, adu wilayah, bahkan adu ideologi. Di balik semua ini ya, saya ketika menganalisa lebih dalam, itu ada hal yang menarik untuk dibahas kali ini. Di balik semua keributan itu, ini ada satu negara yang gak ikut ribet, tapi justru makin kaya dengan adanya perang ini. Bahkan dia tuh makin kuat sekarang dan diam-diam sedang membangun jalan tol raksasa lewat wilayah sengketa itu. Negara apa itu? Ya kalau kita lihat negara ini nanti bisa jadi pemain paling licik dalam konflik India dan Pakistan. Sebelum itu ya, bagi yang masih gak tahu ya, konflik antara India dan Pakistan ini itu sebenarnya bukan sekedar perselisihan antar dua negara bertetangga. Ini adalah salah satu konflik geopolitik paling tua dan yang paling berisiko di dunia ini. Dengan sejarah panjang, luka mendalam, dan potensi destruktif yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan destruktif? Karena dua negara ini sama-sama memiliki senjata nuklir, memiliki sejarah perang 3 kali terbuka berturut-turut. Dan puluhan tahun mereka tuh saling tuduh serta terjadinya ketegangan diplomatik di sana. Tapi bagaimana semua ini bisa bermulai? Dan mengapa? Ternyata setelah lebih dari 75 tahun, konflik ini belum juga menemukan titik damai. Mungkin sebelum itu kita kembali ke sejarah dulu. Karena kalau kita mau memahami konflik India-Pakistan ini, kita harus kembali pada tahun 1947. Yang mana pada saat itu Inggris mengakhiri kekuasaan kolonial mereka atas anak benua India. Jadi gini ya, bagi agar kalian gak pusing. India dan Pakistan itu kan awalnya satu negara ya. Keduanya berasal dari British India. Merupakan wilayah besar di anak benua India. Tapi ternyata akhirnya negara ini itu terpisah setelah Inggris mengakhiri kekuasaannya. Yang akhirnya British India ini membentuk dua negara, yaitu India dan Pakistan. India mayoritas Hindu, sedangkan Pakistan itu mayoritas Muslim. Namun ya, garis batas itu tidak ditarik dengan sempurna pada saat itu. Salah satu wilayah yang jadi persoalan adalah Kashmir. Wilayah Kashmir ini merupakan wilayah yang mayoritas Muslim kalau kita lihat secara agamanya. Tetapi ini dipimpin oleh seorang maharaja Hindu bernama Hari Singh. Ketika pemisahan ini terjadi, ia tuh malah memilih untuk bergabung dengan India, negara yang mayoritas Hindu, bukan Pakistan. Nah inilah titik nyala pertama. Pakistan tidak menerima keputusan itu. Karena secara logika demografi ya, Kashmir seharusnya masuk ke Pakistan. Kenapa? Karena pertama, mayoritas penduduk Kashmir itu Muslim. Bahkan pada saat itu, kalau dipersenkan itu 77% itu Muslim semuanya. Kemudian yang kedua, lokasi geografis Kashmir ini lebih dekat dan nyambung ke Pakistan daripada India. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat secara koneksi sosialnya, budaya, dan bahasanya lebih mirip Pakistan. Jadi dari tiga ini, seharusnya itu masuk ke Pakistan, seharusnya ya. Tapi karena pemimpinnya itu Hindu, akhirnya masuk ke India. Nah, disinilah kita melihat ironi sejarahnya. Keputusan seorang pemimpin yang diambil dalam tekanan situasi pada saat itu. Akhirnya, menciptakan sengketa berkepanjangan yang menelan nyawa ribuan orang selama puluhan tahun. Karena benar, politik itu sakral sekali. Kadang satu keputusan politik dalam masa transisi ini bisa menciptakan konflik antar generasi. Ini bisa menciptakan konflik yang berkepanjangan. Ini sampai terjadi tumpang. Bahkan ini bisa terjadi saling membunuh satu sama yang lain. Makanya politik itu harus dipegang oleh orang yang memiliki komitmen, memiliki kompeten di bidang itu. Setelah masuknya Kashmir ke India, ini kan terjadi konflik. Yang mana konflik ini berlanjut menjadi perang terbuka. 3 kali perang. Perang pertama itu terjadi pada tahun 1947 sampai 1948. Ini hanya beberapa bulan setelah kemerdekaan di sana.
Pakistan itu mendukung kelompok militan dan pasukan tidak resmi untuk masuk ke Kashmir, wilayah yang disengketa itu. Sedangkan India itu merespon dengan mengirim pasukan juga setelah secara resmi bergabung ke India. Akhirnya wilayah Kashmir itu dibagi dua. India itu menguasai Jammu dan Kashmir, ini nama wilayah ya. Sementara Pakistan ini menguasai wilayah yang disebut dengan Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. 4 wilayah ini merupakan negara Kashmir awalnya. Cuman karena ada sengketa, kemudian dari 4 ini terpisah antara 2 ke India, 2 wilayah lagi ke Pakistan. Kemudian perang yang kedua ini pecah dan terjadi pada tahun 1965. Tetap di dalam masalah Kashmir ini. Meskipun skala militer ini besar pada saat itu terjadi, perang ini tidak menghasilkan perubahan batas teritorial yang sangat signifikan daripada sebelum-sebelumnya. Ini hanya memperdalam kebencian antar kedua bangsa itu. Kemudian yang ketiga, ini terjadi pada tahun 1971. Ini berbeda konteksnya. Kali ini bukan soal Kashmir, tetapi kemerdekaan Bangladesh yang waktu itu dikenal sebagai Pakistan Timur. India itu membantu kelompok pembebasan Bangladesh dan perang ini akhirnya menjadi kekalahan besar bagi Pakistan. Bangladesh merdeka dan Pakistan itu harus menerima kenyataan kehilangan separuh wilayahnya. Akhirnya perang demi perang ini bukan hanya menghancurkan ekonomi dan infrastruktur, tapi juga menyisakan trauma kolektif bagi rakyat di kedua sisi. Kemudian setelah beberapa tahun ya, mencapai pada titik klimaks dari konflik ini, yaitu adalah ketika keduanya ini menjadi negara nuklir pada tahun 1998. India dan Pakistan ini secara terbuka melakukan uji coba senjata nuklirnya. Akhirnya dunia itu terkejut sejak saat itu. Konflik Kashmir ini bukan hanya persoalan pembatasan atau keagamaan, tetapi ini sudah menjadi ancaman global. Dua negara yang saling bermusuhan ini memiliki senjata pemusnah massal. Bayangin, dua negara konflik memiliki senjata musnah massal. Makanya kalau saya lihat ya, kepemilikan senjata nuklir India dan Pakistan ini yang konflik, ini justru menjadi semacam penjaga damai. Karena gini, keduanya nanti akan sadar, jika misalkan perang terjadi lagi dan sampai melakukan senjata nuklir, hasilnya bukan kemenangan lagi, tapi kehancuran bersama. Tapi tetap kita tidak bisa terus bergantung pada logika ketakutan sebagai cara untuk menghindari perang. Kemudian sekarang itu memasuki abad ke-21. Konflik ini itu tidak lagi selalu berbentuk perang terbuka, tapi berubah menjadi perang asimetris dan aksi teror. Serangan terhadap parlemen India pada tahun 2001 dan serangan Mumbai pada tahun 2008 yang menewaskan hingga lebih dari 170 orang. Yang mana dengan adanya aksi teroris ini, India ini menuduh Pakistan sebagai dalang dari terorisme ini. Dan Pakistan akhirnya menyangkal tuduhan itu. Tetapi tekanan diplomatiknya itu memuncak pada saat itu. Lalu hingga 2016 dan 2019 terjadi serangan terhadap pasukan India di Kashmir lagi. Termasuk serangan Pulwama 2019 yang menewaskan hampir 40 tentara India, bayangin. Akhirnya India membalas dong dengan serangan udara ke wilayah Balakot di Pakistan. Dunia sekali lagi menahan napas karena ini adalah pertama kalinya dua negara nuklir ini melakukan serangan udara satu sama yang lain. Ketika negara itu tidak bisa lagi membedakan antara kelompok militan dan kekuatan negara, situasi menjadi sangat berbahaya. Dunia tidak bisa terus berharap kedua negara akan selalu menahan diri. Sekali ada salah kalkulasi, hasilnya bisa fatal nantinya. Kemudian mengenai sengketa daerah Kashmir yang semakin panas ini, yaitu ketika pada Agustus 2019, pada saat itu India mengambil langkah dramatis, yaitu mencabut pasar 370, yang mana di sana itu memberi status otonomi khusus untuk Jammu dan Kashmir, wilayah yang awalnya itu dikuasai oleh India. Tapi ternyata wilayah itu kini dengan adanya pencabutan pasar itu, kini diperlakukan sebagai wilayah India lainnya. Yang awalnya sengketa, itu sekarang sudah diakuisisi menjadi daerah India secara resmi. Pakistan akhirnya mengecam keras langkah ini, menyebutnya ilegal dan sepihak. Karena ini makin memanas, akhirnya India itu memperketat pengamanan, memblokir komunikasi, dan mengerahkan puluhan ribu pasukan tentaranya. Dimana kalau kita lihat ya, langkah India ini mungkin terlihat sebagai bentuk integrasi nasional. Tapi bagi rakyat Kashmir yang diakuisisi oleh India ini terasa seperti penjajahan internal. Ketika aspirasi lokal ditekan dengan kekuatan militer yang tumbuh bukan kedamaian, melainkan perlawanan. Ya namanya otonomi lah. Ya awalnya mereka itu bebas,
Dengan adanya penyebutan pasal itu, akhirnya mereka sudah tertekan dan mau tidak mau itu harus ikut perintah India. Pertanyaan besarnya, dengan adanya konflik yang begitu berkepanjangan ini, dengan adanya konflik yang begitu besar ini, apakah tidak ada perdamaian sebelumnya? Apakah tidak ada perjanjian gencatan senjata? Ada ya, sebenarnya ada. Upaya perdamaian itu sebenarnya pernah dicoba dan bahkan ada pertemuan bilateralnya. Ada inisiatif dari negara ketiga, bahkan dari PBB langsung yang turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, semua ini sering gagal karena selalu ada kejadian yang menggagalkannya, baik serangan militer, perubahan politik domestik, atau provokasi media. Ini hampir sama dengan konflik Hamas dengan Israel. Sering ada perjanjian senjata, tapi kedua belah pihak itu kadang melanggar dan ada hambatan yang mengakibatkan gencatan senjata itu tidak ada. Jadi selama masing-masing negara ini masih memakai isu Kashmir antara konflik India dan Pakistan ini sebagai alat politik domestik, perdamaian sejati itu akan sulit tercapai. Karena konflik Kashmir ini sangat besar sekali. Jadi menurut saya kedua belah pihak itu perlu melangkah lebih jauh dari retorika nasionalisme dan mulai mendengarkan suara rakyat Kashmir sendiri yang seringkali terpinggirkan dalam diskusi geopolitik ini. Kedua belah pihak berupa wilayah, tapi wilayah yang diributkan itu mereka itu sebenarnya sengsara di sana. Nah kemudian konflik ini sekarang sudah mulai memanas lagi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok konflik ini sekarang itu heboh lagi? Padahal konfliknya sudah lama, konfliknya sudah basi. Justru itu, karena masalah lama dan gak kelar-kelar. Itulah kenapa sering ada gesekan kecil yang membuat kedua belah pihak itu memanas lagi. Makanya sekarang makin parah. Yang paling saya greget, yang paling saya kasihan itu anak-anak sekolah yang ada di sana. Mereka itu di sana sudah dilatih untuk menghadapi perang. Ya, karena mungkin perang akan terjadi nantinya di sana. Kemungkinan perang itu sudah ada di depan mata di sana. Maka dari itu di sini saya beberkan. Kenapa kok konflik ini sekarang sudah mulai memanas lagi? Tentu, yang pertama, ini ada kaitannya dengan musim pemilu, musim nasionalisme. Kita mulai dari India dulu. Di India, di sana tuh lagi rame politik. Pemilu nasional baru saja digelar atau mungkin masih berlangsung di sana. Tergantung kamunya nontonnya kapan. Dan seperti biasa ya, partai yang lagi berkuasa yaitu BJP yang dipimpin oleh Narendra Modi. Ini sangat pintar untuk memainkan isu nasionalisme. Sangat pintar untuk mengambil hati rakyat. Salah satu kartu yang paling sering dikeluarin oleh dia dan strategi untuk mengarik hati rakyat ya konflik sama Pakistan dan isu Kashmir ini. Citra pemimpin tegas yang berani melawan Pakistan itu di sana itu bisa mengangkat suara, bisa menarik hati rakyat. Jadi gak heran setiap mau pemilu di India, retorika anti Pakistan ini sering naik. Operasi militer di Kashmir meningkat dan berita-berita provokasi itu mulai bermunculan. Ini sebagai umpan sebenarnya lah. Mereka kasih isu dan mempermainkan isu itu agar bisa menarik suara rakyat. Terus yang bikin ini makin panas, terjadinya baku tembak di wilayah perbatasan. Tepatnya di Line of Control alias LOC. Mana di sana itu sangat sering terjadi baku tembak antara tentara India dan Pakistan. Bahkan kadang-kadang tentara Pakistan itu nembak duluan, kadang India yang nyerang duluan. Ya saling tuduh lah. Siapa yang mulai duluan, mereka baku tembak nantinya. Tapi intinya ya, tiap peluru yang mereka tembakkan itu bukan cuma bikin korban, tapi juga membuat tensi politik naik ke level internasional. Dunia langsung gelisah, apalagi kalau sudah nyangkut ke isu HAM dan warga sipil ini. Kayak dua tetangga yang udah lama musuhan, terus rumahnya itu deket banget, dikit-dikit ribut, terus satu gang itu sangat panas sekali. Makanya nih, wah pokoknya parah sih di sana. Makanya kalian yang pernah nonton film Bajrangi Bhaijaan kalau gak salah ya, film yang anak kecil itu pulang ke Pakistan kalau gak salah. Dari film itu menyoroti di perbatasan, mereka ke perbatasan gini gitu pokoknya. Itu sering terjadi di sana. Jadi konflik di perbatasan ini memang sedang marak-maraknya di sana. Dalam konflik Pakistan dan India ini, sebenarnya ada satu negara yang mengambil manfaat dari ini. Ada satu negara yang mengambil keuntungan dari konflik ini. Negara yang saya maksud yaitu adalah negara Tiongkok, Cina. Ya. Kita lihat. Pakistan ini itu sekarang makin dekat sama Cina dengan lewat proyek raksasanya bernama CPIC, China Pakistan Economic Corridor. Nah, sedangkan India ini makin lengket sama Amerika Serikat dan Barat. Nah, kok bisa ya? Bukannya Cina itu sama India itu satu mitra di bridge, kok di sini itu menjadi rivalnya, menjadi musuhnya. Makanya perang ini tuh gak cuma ngomongin dua negara saja,
Tapi ada dua pihak pulau besar saling bersaing di belakang layar, tapi bersifat tolak belakang. India Pakistan ini jadi kayak pion di papan catur geopolitik global. Kalah satu, satu bergerak. Ini bisa memicu reaksi berantai nantinya. Karena ini kayak turnamen antara geng sekolah. Tapi yang main itu Amerika Serikat, Cina, India, Pakistan. Dan yang jadi korban itu rakyat biasa. Nah, kenapa kok saya katakan tadi Cina itu mengambil keuntungan dari ini semua? Karena gini, kalau kita lihat ya, proyek CPIC yang ada di Pakistan ini sebenarnya itu merupakan urat nadi ekonomi Cina lewat Pakistan. Nah, ini merupakan proyek bagian paling penting bagi Cina. Proyek ini itu menghubungkan Xinjiang di barat Cina ke pelabuhan Gwadar di Pakistan lewat jalan tol, rel kereta api, dan jaringan energi yang lewat Kashmir. Bukan Kashmir yang India ya, tapi Kashmir versi Pakistannya. Daerah Gilgit-Baltistan merupakan wilayah kecil Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan sekarang. Nah, masalahnya India ini gak mengakui kedaulatan Pakistan atas wilayah itu. Dan India juga gak suka dengan adanya proyek CPIC lewat daerah yang mereka anggap dijajah oleh Pakistan. Nah, selama India dan Pakistan ini ribut terus soal Kashmir, Cina ini bisa terus bangun infrastrukturnya tanpa ada tekanan diplomatik besar dari India atau komunitas internasional. Akhirnya isu sensitif ini soal pelanggaran wilayah ini jadi ketutup sama ketegangan militer. Saya analogikan gini agar kalian mudah difahami strategi Cina untuk memanfaatkan dari konflik ini. Bayangin ya, kamu tinggal di sebuah komplek, di sana ada 3 tetangga. India, si ambisius, suka kerja keras, pengen jadi ketua RT di sana. Kemudian ada tetangga yang namanya Pakistan, si emosional, punya sejarah panjang ribut sama India. Kemudian tetangga Cina, si kalem tapi licik, tajir dan punya rencana besar di belakang layar. Permainan yang dimainkan oleh Cina gini. Di antara India dan Pakistan, ini kan ada sebidang tanah kosong nih, yang dulunya dimiliki bersama. Sekarang jadi rebutan. Namanya lahan Kashmir ini. Lahan yang sedang sengketa ini. Nah, India klaim itu punya dia, sedangkan Pakistan juga klaim punya dia juga. Nah, karena mereka itu masing-masing ngotot untuk memiliki daerah Kashmir ini, mereka tiap minggu ribut, kadang debat, kadang baku hantam kecil. Permainan yang dimainkan Cina, di saat India dan Pakistan ini ribut terus soal lahan itu, si Cina ini tinggal di seberang jalan, pelan-pelan ngebangun jalan tol yang lewat belakang rumah Pakistan, melewati bagian kecil dari lahan yang masih dalam sengketa juga. Tapi karena India sibuk sama Pakistan, dia gak sempat ngelawan Cina. Seandainya gak ribut mereka, proyek jalan tol Cina ini bisa mandek kalau mereka gak konflik. Karena mereka konflik, akhirnya gak mikirin itu. Makanya kalau kita lihat, strategi Cina agar India dan Pakistan ini terus perang, terus konflik, Cina ngasih bantuan duit dan perlengkapan ke Pakistan. Biar Pakistan ini makin berani adu budut sama India. Jadi makin lama ributnya nanti. Karena kalau gak dibantu Cina, konflik ini cepat selesai. Kenapa? Karena Pakistan pasti kalah dengan India. India negara besar, negara superpower, jadi pasti menang. Konflik ini pasti cepat selesai. Dari kesempatan ini, Cina tinggal duduk manis, proyeknya jalan, pengaruhnya makin besar, dan dua saingan utamanya itu makin capek sendiri. Makanya ini timbul tanda tanya, kenapa kok Cina itu berpihak pada Pakistan? Padahal Cina itu dan India itu merupakan satu metabolis, merupakan satu blok. Tapi kenapa kok mereka di sini? Dalam konteks ini kok mereka kontra? Ya tadi, salah satu alasannya, ingat, salah satu alasannya, ini takut ada salah penonton. Salah satu alasannya karena itu. Ini saya tuh tadi ngobrol sama orang yang ahli dari konflik ini. Saya tuh dikasih tahu bahwasanya di sini itu ada spekulasi yang menarik, tapi ini bisa saja terjadi. Spekulasinya gini, pertama-tama kita harus sadar dulu ya, bahwa wilayah Kashmir ini bukan cumaan rebutan India dan Pakistan saja. Sebenarnya Cina juga punya klaim di bagian timur Laut Kashmir, tepatnya di wilayah yang disebut dengan Aksai Chin. Nah, di sanalah Cina dan India ini pernah baku hantam sebenarnya, pernah baku hantam fisik, bahkan adu dorong dan saling lempar batu di ketinggian 4000 meter. Cina dan India ini punya sengketa perbatasan aktif di sepanjang wilayah Himalaya. Dan kalau India ini sibuk urusan sama Pakistan di sisi barat, maka Cina ini bisa lebih leluas manuver di sisi timurnya. Bayangin, lagi ribut nih sama tetangga kiri, tetangga kanan pelan-pelan ngambil alih pagar lo. Gak sadar, tahu-taunya batas tanah kamu geser beberapa meter. Nah itu kan, itu strategi Cina. Secara garis besar ya, Cina itu memang butuh Pakistan sebagai sekutu kecil di Asia Selatan.
sebagai strateginya agar proyek jalan tolnya itu bisa jalan. Nah, makanya Cina itu lewat hubungan ekonomi, militer dan diplomatik itu membantu Pakistan. Di samping itu ya, kenapa kok Cina dekat ke Pakistan? Karena dengan Cina bisa pakai Pakistan, ini bisa menjadi penyeimbang pengaruh India yang makin dekat ke barat, terutama ke Amerika Serikat. Karena kalau misalkan Cina ini berpihak ke India, ini pasti bertentangan di sana. Kita tahu, Cina sama Amerika itu memiliki pandangan yang berbeda. Makanya Cina itu dekat ke Pakistan saja. Itu sebagai penyeimbang sih. Di samping untuk menyukseskan proyeknya tadi, seperti saya yang sudah jelaskan tadi. Mungkin itu saja ya. Saya rasa sudah cukup karena terlalu lama. Mungkin kalau misalkan kalian pengen pembahasan lebih lanjut, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan request pembahasan apa yang menarik dari konflik India sama Pakistan. See you on next video. Eksklusif.